Apa kata solat itu kepada azab yang hendak datang dari sebelah kedua kakinya? Solat itu berkata, ilaikum anhu, menjauhlah kamu dari situ. Karena ini orang dulu selalu mendirikan solat, kakinya melangkah ke tempat-tempat solat, kakinya tegak berdiri melaksanakan solat, kakinya ruku, kakinya sujud. Dia selalu melaksanakan solat. Maka ini memberi pengajaran bagi kita, kalau kita ingin selamat di dalam kubur, maka perbaikilah solat. Ya, memperbaiki solat ini ada berbagai faktor. Pertama, misalnya perbaiki dari sisi waktunya. Ada orang yang penting solat, ya, mau di awal, mau di tengah, mau di akhir, tidak peduli, yang penting solat. Maka memperbaiki solat itu bisa kita perbaiki pertama dari sisi waktunya. Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayil a'mal afdal, ayul a'malil afdal. Wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling utama? Salah satu jawaban Nabi, as-salatu fi awwali waqtiha. Salatlah pada awal waktunya. Beda pahalanya solat di awal waktu dengan di akhir. Termasuk memperbaiki solat itu apa lagi? Sempurnakan syarat dan rukunnya. Jangan asal-asalan. Ini kadang-kadang tak peduli dia. Yang penting solat. Wuduk dia macam mana, bersuci dia macam mana, tak peduli dia. Baik, malam ini kita sambung kajian kitab At-Tadhkirah karangan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala alaih. Kitab yang menjelaskan tentang An-Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Kitab yang membahas tentang alam kematian dan juga alam akhirat. Malam ini kita mulai membaca dari babu maja'a fi busyral mu'min fi qabrihi. Bab yang menjelaskan tentang kabar gembira bagi orang yang beriman tatkala berada di dalam kuburnya. Jadi bagi orang yang beriman kepada Allah, mereka mendapatkan banyak sekali busyra. Busyra itu kabar gembira. Jadi kalau ada orang nama dia busyra, berarti artinya kabar gembira. Mestinya setiap kali dia datang membawa kabar gembira dia. Kalau dia membawa kabar kesedihan, berarti tak sesuai nama dia. Ya, orang beriman itu mendapatkan banyak sekali busyra. Antaranya ketika menjelang kematian dia dapat busyra. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru. Ada busyra. Kapan itu? Ketika menjelang kematian. Itu busyra pertama. Busyra kedua fi qabrihi, tatkala berada di dalam kuburnya. Yang ketiga, busyra yang dia dapatkan kapan lagi? Tatkala dibangkitkan nanti dari kuburnya. Busyra yang berikutnya apa? Tatkala disampaikan kabar gembira bahwa dia akan masuk ke dalam syurga. Jadi orang beriman itu mereka mendapatkan busyra, kabar gembira yang sangat banyak. Baik. Qala Ka'ab al-Ahbar, berkata Ka'ab al-Ahbar, kata beliau, idza wudi'al 'abdu salih fi qabrihi, ketika seorang hamba yang saleh diletakkan di dalam kuburnya. Artinya dia sudah mati, setelah mati dimandikan, dikafankan, kemudian disolatkan. Selepas disolatkan dibawalah ke pemakaman. Setelah dibawa ke pemakaman, masuklah 3 orang ke dalam kubur tu yang telah digali, kemudian diletakkanlah di liang lahat itu. Idza wudi'al 'abdu salih fi qabrihi, jika seorang hamba yang saleh diletakkan di dalam kuburnya. Harus orang soleh. Kalau tak soleh, dia tak dapat ni. Ya, kuncinya harus orang soleh semasa hidup di dunia. Apa yang terjadi saat itu? Amal-amal soleh yang dia lakukan menjadi pelindung, menjadi hujjah bagi dia saat itu. Ya. Fataji'u malaikatul azab min qibli rijlaihi, maka pertama akan datang malaikat azab dari sebelah kedua kakinya. Didatangi dari sebelah kedua kakinya. Azab itu dia hendak disiksa dari sebelah situ. Datang malaikat azab.
apa yang terjadi? Fataqulus salah. Amal soleh, solat yang dia lakukan saat di dunia berbicara saat itu. Makanya amal-amal ibadah kita itu menjadi kabar gembira untuk kita di dalam kubur, menjadi benteng yang menyelamatkan kita dari siksa kubur. Fataqulus salah, solat itu berbicara. Bukan dia yang berbicara, solat itu yang berbicara. Makanya amal soleh yang kita lakukan itu menjadi saksi kebaikan kita di kubur dan di akhirat nanti. Apa kata solat itu kepada azab yang hendak datang dari sebelah kedua kakinya? Salat itu berkata, ilaikum anhu, menjauhlah kamu dari situ. Karena ini orang dulu selalu mendirikan solat, kakinya melangkah ke tempat-tempat solat, kakinya tegak berdiri melaksanakan solat, kakinya ruku, kakinya sujud, dia selalu melaksanakan solat. Maka ini memberi pengajaran bagi kita, kalau kita ingin selamat di dalam kubur, maka perbaikilah solat kita. Ya, memperbaiki solat ini ada berbagai faktor. Pertama, misalnya perbaiki dari sisi waktunya. Ada orang yang penting solat, ya, mau di awal, mau di tengah, mau di akhir, hendak peduli, yang penting solat. Maka memperbaiki solat itu bisa kita perbaiki pertama dari sisi waktunya. Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayul a'mal afdal, ayul a'malil afdal, wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling utama? Salah satu jawaban Nabi, as-salatu fi awwali waqtiha, salatlah pada awal waktunya. Beda pahalanya salat di awal waktu dengan di akhir waktu. Termasuk memperbaiki salat itu apa lagi? Sempurnakan syarat dan rukunnya, jangan asal-asalan. Ya, sempurnakan syarat dan rukunnya. Ini kadang-kadang tak peduli dia, yang penting sholat. Wudhu dia macam mana, bersuci dia macam mana, tak peduli dia. Ada hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa ada dua sebab paling banyak orang disiksa di dalam kubur. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ada dua sebab paling banyak orang disiksa dalam kubur. Sebab yang pertama, apa kata Nabi? Karena masalah kencing. Dia kencing kemudian tidak istinja, tidak bersuci dengan benar. Para ulama saat membahas hadis ini, kata mereka, sesungguhnya ini hadis bukan cuma soal berbicara gara-gara dia kencing dan istinja lalu disiksa dalam kubur, bukan sesederhana itu. Tapi karena ada implikasi dari tidak istinja tadi kepada ibadah. Karena kalau ada orang buang air, kemudian dia tidak bersuci dengan betul, macam mana dengan sholat dia? Kan? Ada dua kemungkinan jadinya kan. Kemungkinan pertama dia tak sholat, atau kemungkinan yang kedua dia tetap sholat tapi sholatnya tak sah. Nabi SAW sebut dalam hadis, at-tuhuru syatrul iman, kebersihan itu setengah dari iman. Makanya setiap amal ibadah dalam Islam itu salah satu syarat utamanya adalah suci. Maka ketika bersucinya tak beres, berarti berefek kepada ibadahnya. Makanya Nabi sebut sebab pertama manusia paling banyak disiksa dalam kubur itu fil baul, masalah kencing. Dia tak istinja. Ketika dia tak istinja dengan betul, itu tadi sebabnya. Bisa jadi gara-gara itu dia tidak sembahyang, tidak sholat lagi, atau misalnya dia tetap sholat tapi sholatnya sudah tak sah. Karena salah satu syarat sholat itu kan suci dari najis atau suci daripada hadas, ya, pada badan kita, pada pakaian, dan pada tempat kita. Kalau ada najis pada badan tak sah, ada najis pada pakaian tak sah, ada najis pada tempat, dia sholat di mana? Di kandang ayam, tai ayam semua situ, tak sah sholat dia. Ya, baik.
Jadi memperbaiki salat itu termasuk sempurnakan syarat dan rukunnya. Termasuk juga memperbaiki salat itu dengan cara apa lagi? Kekhusyuannya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Keberuntungan orang mukmin itu penentu nomor satunya adalah salat. Salat yang seperti apa? Salat yang dilakukan dengan khusyuk. Itu penentu nomor satunya. Baru nanti yang lain. Salat nomor satu. Maka tatkala nanti orang-orang hendak dimasukkan ke dalam neraka, Allah bertanya kepada mereka, "Masalakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka ini? Allah atau malaikat bertanya saat itu bukan sebab tak tahu, tapi karena hendak menghinakan. Sama misalnya analoginya begini. Ada pengedar narkoba dimasukkan ke penjara. Sudah diberitakan ini, sudah disampaikan polisi ini. Lalu kita datang kepada dia, kau kenapa masuk penjara? Apa maksud kita tuh bertanya tuh? Untuk menghinakan perbuatan dia. Sama nanti orang ketika hendak mau masuk neraka, Allah tanya kepada mereka, salah satu pertanyaannya, masalakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Jawaban mereka beramai-ramai, qalu lam naku minal musallin. Dulu kami tak salat betul-betul. Makanya salat ni jaga sungguh-sungguh, buat betul-betul, ya. Dan di dalam kubur inilah salah satu amal saleh yang akan menjadi benteng penyelamat kita dari siksa, terutama min qibali rijlai, dari sebelah kedua kaki kita. Kemudian kata Ka'ab al-Ahbar, fayatuna min qibli ra'sihi, fayatuna min qibli ra'sihi, kemudian mereka datang dari sebelah kepalanya. Malaikat yang hendak mengazab ini datang dari sebelah kepalanya. Fayaqulus siyam, maka saat itu berkatalah amal soleh puasa. Puasa yang dia lakukan. Apa kata puasa itu? La sabila lakum alaihi faqad atala dham'uhu lillahi fi darid dunya. Tidak ada jalan bagi kamu dari situ, dari sebelah kepala itu, karena dulu begitu lama dia menahan dahaga saat hidup di dunia. Ya, dan dia menahan dahaga itu karena Allah. Orang berpuasa kan dia menahan dahaga. Makanya kalau kita melihat dalam hadis yang sahih, bacaan saat berbuka puasa itu apa? Kalau kita berbuka puasa, apa bacaan kita berbuka puasa? Nawaitu shauma ghadin. Apa bacaan berbuka puasa? Kalau kita berbuka puasa, apa bacaan dia? Doa dia apa doanya? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya. Baca betul-betul. Kalau nak baca yang itu, baca betul-betul. Ini kadang-kadang laju betul dia baca. Allahumma laka sumtu bika amantu ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Langsung nih. Baca betul-betul, ya. Allahumma laka sumtu, ya Allah, untukmu aku berpuasa. Aku puasa ini untuk engkau ya Allah, bukan untuk orang lain, bukan sebab yang lain. Wa bika amantu, dan aku beriman kepadamu. Puasa ini pun aku lakukan karena atas dasar imanku kepadamu. Wa ala rizqika aftartu, dan aku berbuka ini dengan rezeki yang kau karuniakan untukku ya Allah. Itu doa yang biasa kita baca. Tapi sebetulnya kalau kita tengok dalam hadis yang sahih, doa berbuka puasa itu apa? Dhahabadh dham'a wabtallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya. Sudah hilang dahaga yang panjang tadi itu, menahan kehausan sepanjang hari itu sudah hilang. Wabtallatil 'uruq, tenggorokan sudah basah, tadi kering sampai pahit itu ludahnya.
Mau telan pun sudah tak ada lagi yang mau ditelan, saking keringnya. Ya, wa thabatal ajru insyaallah, pahalanya pun insyaallah sudah dapat. Ya. Boleh tak dibaca doa yang pertama tadi? Boleh. Apa aja bacalah saat berbuka puasa. Yang penting berdoa. Yang penting berdoa. Karena salah satu waktu mustajab itu berdoa saat berbuka puasa. Ya. Daripada gaduh satu mengatakan ini bacaan doa, baca dua-duanya. Apa susah-susah. Masalah doa pun bergaduh. Yang tak berdoa tu yang patutnya kita ingatkan, ya. Ya. Puasa itu akan berkata, dia kata la sabila lakum alaih, tak ada laluan kamu dari sini, tak ada jalan kamu untuk masuk dari sebelah kepala dia ni. Faqad atala dham'uhu lillahi fi dari dunia, karena dulu begitu lama dia menahan dahaga berpuasa karena Allah saat di dunia. Puasa. Maka salah satu ibadah terbaik, amal soleh terbaik yang kita lakukan tu apa? Perbanyakkan puasa. Ya, yang paling wajib tentu puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan. Mana taulah ada dulu zaman-zaman jahiliyah tak puasa. Kan? Kadang-kadang kan masa muda masih zaman jahiliyah, kan begitu. Manalah tahu ada dulu zaman-zaman jahiliyah banyak puasa Ramadan yang tertinggal. Qadha sekarang. Mumpung masih ada kesempatan. Qadha sekarang. Bila perlu, rasa dah nak mati dah ni, yang hendak diqadha banyak lagi. Sebab dulu 10 tahun tak pernah dia puasa. Contoh. Dan dia rasa dah nak mati dah ni. Bagi tahu kepada anak, nak, bapak rasa dah mau mati ni. Mungkin tak lama matilah bapak ni. Kau perlu tahu, bapak ni ada puasa dulu tinggal. Saya dah qadha banyak, tapi masih bersisa 3 tahun lagi. Sebulan, setiap tahun tu cuma sebulan, bukan full 1 tahun. Kalau aku mati, tolong qadha kalau kau sanggup. Kalau kau tak sanggup, bayarkan fidyahnya. Ya, kalau dia sanggup, qadha. Mengqadha puasa aku pun tak sanggup aku pak. Kalau begitu bayarkan fidyahnya. Begitu. Orang-orang tua kita yang dah meninggal dunia itu, ingat-ingat balik, banyak tak dulu tinggal puasa dia. Kalau banyak sanggup, kalau sanggup qadha. Kalau tak sanggup, buatkan fidyah untuk dia. Ya. Berapa satu hari? Tak banyak. Kalau Quran mengatakan ta'amu miskin, bagi makan seorang miskin setiap hari. Maka dikonversi kalau ke duit ada berbeda pendapat. Sesuai dengan perkembangan harga pangan. Kan begitu. Kalau dulu ampera masih ada 5.000, sekarang tak jumpa lagi kita yang 5.000 kan. Begitulah. Maka ada ijtihad. Tengok saja apa yang dibuat oleh Majelis Ulama, mereka yang paling resmi berfatwa. Majelis Ulama Provinsi Riau menetapkan berapa fidyah. Biasanya akan dirilis setiap tahun dengan dasar pertimbangan harga pangan dan lain sebagainya. Ikutilah itu paling mudah. Jangan mengada-ngada. Ini mengada-ngada dia berapa satu hari? 7.000 aja. Kenapa? Masih ketemu saya satu lagi ampera yang 7.000 sekali makan kan? Itu terlalu kedekut namanya. Kalau bisa lebihkan. Kalau ada duit kita 50.000 buat sehari. Kalau ada lebih 100.000 buat sehari. 100.000 sehari itu 30 hari berapa duit itu? 3 juta. Kalau gaji 50 juta sebulan kan enteng itu. Tergantung kantong masing-masing. Kalau rezeki kita lebih, buat lebih. Tak lebih, buatlah sekadar yang secukupnya, ya. Baik. Jadi puasa itu salah satu amal saleh yang akan menjadi benteng penyelamat kita di dalam kubur. Maka puasa-puasa wajib tu buat sungguh-sungguh, dan sebaik-baiknya tambah lagi dengan puasa sunat. Puasa sunat sepanjang tahun tu banyak. Ya. Ada yang tiap-tiap bulan, ada yang tiap-tiap minggu. Ya kan? Ada pada bulan-bulan tertentu. Ada. Setiap bulan mana? 3 hari sebulan. Hari-hari putih 13, 14, 15. Ya. Tiap minggu Senin sama hari Kamis.
Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa setiap hari Senin? Kata Nabi, ini hari aku dilahirkan, hari Senin Nabi dilahirkan, maka Nabi suka berpuasa pada hari Senin. Nabi ditanya, kenapa engkau wahai Rasulullah berpuasa setiap hari Kamis? Kata Nabi, setiap minggu diangkat amal ibadah kita kepada Allah Ta'ala tu pada hari Kamis, dan saya suka saat diangkat amal ibadahku kepada Allah, saya sedang berpuasa. Makanya sangat baik kita puasa pada hari Kamis tu. Jadi laporan mingguan kita dibawa ke Allah itu hari Kamis. Maka Nabi sangat suka ketika laporan ibadahnya dibawa kepada Allah tu kondisi Nabi sedang puasa. Kenapa? Karena biasanya kalau kita sedang berpuasa dosanya dikit, biasanya begitu. Makanya kalau bulan Ramadan tu banyak kita melihat orang-orang soleh dadakan. Benar kan? Yang tak pernah ke masjid, rajin ke masjid, tak pernah buka Quran sepanjang tahun, tiba-tiba dia buka Quran, tak pernah ketemu orang, tiba-tiba Ramadan itu ketemu. Nanti Syawal hilang lagi dia. Pokoknya jadi-jadian begitu. Dia menjadi sekali setahun saja. Kenapa bisa begitu? Salah satu faktornya puasa itu. Karena ketika kita puasa dosa berkurang, kebaikan bertambah. Maka Nabi suka puasa pada hari Kamis. Salah satu sebabnya kata Nabi, karena laporan mingguan ibadah kita, amal kita dibawa kepada Allah hari Kamis, dan Nabi suka saat dibawa laporan itu Nabi sedang berpuasa. Ya, baik. Kemudian fayatuna min qibali jismih, kemudian datang mereka dari sebelah hadapannya, ya. Fayaqulul hajj wal jihad, maka berkatalah haji dan jihad. Amal saleh yang dilakukan haji dan jihad. Maka bagi yang mampu berhaji, pergilah berhaji. Ya, bagi yang mampu berhaji, pergilah haji. Bagi yang mampu tak dapat giliran, tunggulah giliran. Tak dapat juga giliran, mati lebih dulu, mudah-mudahan dimaafkan Allah. Karena banyak juga orang begitu. Sampai ada ustaz dia berfatwa begini, haji untuk masa ini sudah tidak wajib lagi katanya. Kenapa? Karena masa tunggunya begitu lama, dan dia melihat berbagai faktor bagian dalaman pengurusan keuangan haji itu. Ya, orang kan nyetor 25 juta, berapa lama itu duit? Kemana itu pergi, bagaimana pengelolaannya, dan lain sebagainya. Ya, tapi yang jelas haji itu tetap wajib. Man istata'a ilaihi sabila, siapa yang sanggup. Kalau dulu kesanggupannya dilihat dari faktor fisik, ekonomi. Sekarang faktor fisik rata-rata mencukupi, ekonomi mencukupi. Apa yang tak mencukupi, kuotanya tak dapat. Sebab itulah ada pembegal kuota. Ini kita lagi menunggu pengumuman tersangka ini. Iya betul. Kalau tak percaya tengoklah beberapa bulan ke depan ini, tukang begal kuota haji yang kemarin tuh, ini bakalan masuk nih. Kan udah dipanggil KPK tuh. Tak lama lagi tuh ada tuh nanti tuh. Ya. Jadi kita ini kan bukan main-main kita korupsi itu. Bab haji pun ada korupsinya. Quran pun dikorupsi juga. Dahsyat betul. Memang tak ada rasa takut dengan Tuhan sama sekali lagi. Ini kitab suci ini masih dikorupsi juga. Ya. Fayaqulul hajj wal jihad, maka haji dan jihad akan berkata. Apa kata haji dan jihad? Ilaikum anhu, pergilah jauh-jauh daripada dia. Kenapa? Dulu dia ini sudah penat, badannya sudah penat, berhaji dan berjihad, la sabila lakum alaihi, maka tak bisa kamu masuk dari situ. Selamatlah dari azab kubur. Dulu badan dia ni, seluruh badan dia ni dah capek berhaji. Makanya haji itu ibadah yang memerlukan harta dan tenaga. Jadi ibadah itu ada namanya ibadah badaniah, tok badan saja yang beramal. Tak ada pun harta kita spesial bisa kita lakukan. Contohnya apa? Berzikir. Tak ada spesial duit kita pun bisa tak kita berzikir? Bisa. Kenapa? Karena itu murni amal badaniah namanya.
Yang kedua, ada namanya amal murni, amal maliyah. Contoh berzakat. Berzakat kalau tak ada harta kita tak cukup, tak ada kita berzakat. Walaupun ada badan kita nih, tak ada zakat dia nih. Kalau harta kita tak cukup, murni mutlak wajib ada harta kita. Ya, itu zakat. Lain dengan pajak ya. Karena akhir-akhir ini ada juga menteri kita dia samakan zakat, wakaf dengan pajak. Memanglah hujungnya itu sama, zakat, wakaf, pajak, mirip-mirip. Itu penyebutannya saja mirip-mirip, aslinya itu beda. Pajak itu kalau bahasa kasarnya lintah darat itu. Hisap habis kita semua. Awak yang beli tanah pakai duit awak, dia yang dapat. Awak beli mobil capek-capek ngumpulin duitnya, dia yang dapat. Dahlah dapat waktu membeli tiap tahun diambil lagi sama dia. Ya sudahlah. Yang jelas itu tak sama dengan zakat dengan wakaf ya. Jadi keliru menteri kita itu dia bilang ini pajak ini sama dengan ajaran Islam. Oh, jauh sekali berbeda Ferguson. Nabi sampai bilang itu tidak masuk surga pengepul zakat, pengepul pajak itu. Sampai begitu Nabi bilang. Tapi masyarakat kita biasanya kalau anaknya kerja di perpajakan ini, mohon maaf loh ini kalau ada di sini nih. Mohon maaf ini ya. Dengan segala hormat ini mohon maaf. Masyarakat kita biasanya kalau anaknya kerja di perpajakan apa perasaan orang tuanya? Jawab sendiri nah. Asalkan jangan jadi gayus tambunan aja. Dulu kan ada gayus tambunan tuh kan. Tapi macam mana lah orang takut mau korupsi? Itu Setia Novanto aja udah bebas katanya kan. Belum bebas murni itu kalau udah keluar dari jeruji besi itu udah bebas lah itu. Walaupun harus lapor-laporan lah, formalitas aja lah gitu. Memang macam mana lah mau takut orang korupsi. Makanya saya lihat komen orang selamat menikmati tabungan. Kan banyak tabungan dia kan. Begitulah. Susah kita nih kan. Baik, jadi badan dia itu tidak akan bisa dimasuki oleh siksa kubur. Kenapa? Karena badannya dulu capek haji. Haji itu capek. Orang pergi berhaji capek, ya kan? Makanya kata orang, kalaulah ada rezeki pergilah berhaji di masa muda, saat fisiknya masih kuat. Karena memang haji itu ibadah yang memerlukan tenaga. Maka ada salah satu analisa kenapa jamaah Indonesia itu cenderung banyak yang meninggal. Karena yang dikirim itu ya mohon maaf lansia-lansia. Dengan cuaca ekstrim di sana, belum lagi manusia yang begitu banyak, drop meninggal dunia. Ya, walaupun kalau kita kan tetap berkeyakinan ya kematian itu sudah takdir Allah. Ya iya, takdir Allah. Ya. Baik, tapi dari sisi faktor ininya salah satunya itu. Ya, makanya kalau ada rezeki pergi di usia masih muda, badan masih sehat, nah itu tentu lebih bagus. Ya, tapi kalau tak ada rezeki, macam mana kan? Sekarang orang mendaftar haji berangkatnya kapan? Setelah dia tua. Saat dia mendaftar rambutnya masih hitam semua. Dapat berangkat surat untuk keberangkatan dah putih semua. Kan begitu. Di Malaysia itu lebih tak masuk akal lagi kalau kita ikutin tuh. 100 tahun lebih masa tunggunya. Pokoknya doa yang baru daftarin, ya Allah tolong cepatkan mati yang di atas itu. Kalau tak banyak mati yang di atas tak akan berangkat dia. Kenapa? Kalau diikutkan ini masa tunggunya tuh, kalau tak adalah banyak yang meninggal yang di atas 100 tahun lebih sekarang. Kenapa? Lahir anaknya didaftarin haji, lahir anaknya didaftarin haji. Makanya sekarang masalah soal haji ini bukan masalah duitnya. Makanya ada orang menawarkan haji furoda, miliaran harganya, mau orang ambil. Laris manis visanya tuh. Padahal aslinya, asal-asalnya dari kerajaan Arab Saudi itu, visa furoda itu gratis. Tapi yang setelah itu menjualnya. Makanya siapa yang menjual visa haji furoda bisa dipastikan lumayan hidup dia. Betul, terjual satu aja mahal itu. Ya. Minimal harganya itu ratusan juta. Minimal ratusan juta. Ada yang sampai miliaran.
Dan itu tak masalah bagi orang, yang penting bisa pergi haji. Cuma di tahun yang haji yang kemarin itu banyak tak dikeluarkan, diperketat betul soal haji. Bahkan berita terbaru saya melihat kemarin, warga negara Arab Saudi pun ada yang dihukum gara-gara apa? Tidak dapat izin untuk haji, ikut dia haji. Orang Arab Saudi pun tak sebebas itu. Jangan kita fikir kalau semua warga Saudi bebas haji. Enggak. Kalau dia tidak dapat keizinan untuk haji berdasarkan kalkulasi kuota, tidak bisa juga dia haji. Begitu. Ada yang nekat pergi, tangkap, dihukum. Kalau warga negara Indonesia tak terhitung lagi banyaknya. Karena orang kita ini nekat-nekat betul ya. Dia coba dari gurun pasir itu, dehidrasi itu mati di situ. Karena orang kita ini sampai jalan-jalan tikus di Mekah itu hafal mereka. Betul. Itu jalan-jalan kadal gurun yang di padang pasir hafal mereka itu. Ya warga negara Indonesia itu. Tapi sudah dijaga ketat oleh kepolisian Arab Saudi, tidak bisa lepas. Makanya kita harus ikut yang itu, ya. Walaupun haji itu ibadahnya besar pahalanya, tapi jangan nekat, ya. Apalagi semata-mata untuk mengejar gelar H. Orang ini pergi haji untuk apa? Biar dapat gelar H katanya. Ya, yang gila-gila gelar itulah. Makanya kalau tak ditulis H di awal namanya, oh marah dia. Aku ini dah haji nih habis puluhan juta saya ini kan. Begitu juga jihad. Karena badannya capek dulu semasa hidup melakukan amal soleh, haji dan jihad ini, maka kedua-duanya nanti menjadi benteng di dalam kubur. Jangan kau masuk dari sini, tidak bisa. Pengajaran bagi kita dari sini, mungkin ada sebahagian kita tak sanggup haji atau belum dapat haji sampai meninggal dunia, ya, banyak yang begitu. Jihad juga kita, ya, tak bisalah kita jihad berperang seperti zaman Nabi SAW. Apa pengajaran yang kita ambil dari sini? Capekkan badan kita dengan amal soleh, apapun amal soleh. Capekkan badan kita. Kita biasa capek dalam urusan apa? Dunia. Malah nggak datang ke masjid gara-gara apa? Capek. Capek dalam hal apa itu? Urusan dunia. Coba capekkan, penatkan badan kita ini, buat letih badan ini melakukan amal kebaikan. Apapun amal kebaikannya. Makanya ada orang di aktivis sosial. Aktivis sosial itu sebetulnya ibadah. Capek dia ngurusin umat ini aja. Ada di sana orang miskin dibantu, dicariin donaturnya, ditolong. Capekkan badan dengan itu, insya Allah itu nanti menjadi benteng kita di dalam kubur. Ya, saya memperhatikan sudah ramai juga jemaah kita yang setiap hari meletihkan badannya masjid ke masjid. Di mana ada kajian, masjid sana pergi, masjid sana pergi, masjid sana. Itu masya Allah amalan yang luar biasa. Yang penting jaga keikhlasannya. Itu amalan yang luar biasa. Letihkan kaki kita, badan kita untuk melakukan amal soleh. Insya Allah nanti jasad kita ini itu direkam. Apa semua yang kita lakukan ini direkam oleh jasad kita ini. Dia nanti akan bicara sendiri. Ini orang dulu sudah capek melakukan amal soleh, jangan ganggu-ganggu dia lagi. Ini masanya dia untuk istirahat. Kenapa? Dulu capek dia melakukan amal soleh. Tapi kalau gara-gara capek kita urusan dunia sampai kita nggak beramal soleh, ini baru keliru. Ya, capekkan diri kita dengan amal soleh itu. Sholatlah sampai capek dengan sholat itu, sampai terasa capek. Baca Quran tuh sampai kita betul-betul terasa capek. Begitu ya. Baik. Itu apa tuh? Bel Isya? Oh belum. Banyak betul bel kita nih. Atau per 5 menit nih. Bunyi terus saya dengar belnya. Tak tahu mana bel yang Isya dan mana bel yang lain. Baik. Kemudian fayatuna min qibli yadayhi. Kemudian setelah gagal dari kaki, gagal dari kepala, gagal dari bagian depan badan ni, datang pula lah dari sebelah kedua tangannya. Fataqulus sadaqah. Maka amal soleh sedekahnya pula yang berbicara, yang membentengi. Ya, kalau kita analogikan dengan dunia ni, amal soleh dia ini menjadi lawyer dia saat itu. Tidak perlu dia ngomong, lawyer dia ngomong. Apa yang menjadi lawyer? Amal soleh dia itu.
Kita kan kalau melihat orang berkasus, lawyernya itu lebih garang dia. Pokoknya kayak mau dimakan aja tuh lawan klien. Kliennya tenang aja, dia yang marah-marah dia. Itu hebatnya lawyer itu kan, betul-betul mewakili kliennya itu. Kliennya itu tenang aja, dia marah-marah, dia bisa berantem dia itu. Kenapa? Dia membela. Analoginya mirip-mirip begitulah kira-kira. Fataqulu sadaqah itu nanti akan berkata, apa kata dia? Kuffu an sahibi, tahan kamu dari sahabatku ini, jangan kamu datang ke sini. Fakam min sadaqatin kharajat min hatainil yadain hatta waqa'at fi yadillahi azza wajal. Sudah begitu banyak sedekah yang keluar dari kedua tangannya ini kemudian berpindah kepada tangan Allah, maksudnya diserahkan untuk agama Allah Ta'ala. Begitu banyak sedekah dia. Dua tangan dia ini dulu ringan memberi sedekah, banyak sedekahnya. Makanya salah satu amalan penting bagi kita untuk selamat dari azab kubur itu, amal yang menjadi benteng dalam kubur itu sedekah. Perbanyakkan sedekah, ya. Ringankan tangan ini untuk memberi, ya. Kalau bisa banyak, tak bisa banyak, sedikit, ya. Saya sering menyarankan kalau bisa setiap bulan itu ada alokasi sedekah kita. Kalau rezeki kita tak banyak, buat alokasi yang berapa kita mampu. Sederhana saja. Kalau tiap subuh kita sedekah 2.000 perak kali sebulan, itu baru berapa tuh? Baru berapa? Baru 60.000, sedikit itu. Rokok berapa sebungkus? Tak ada perokok di sini. Berapa sebungkus rokok? Tak tahu saya berapa sebungkus. Mungkin tergantung rokoknya lah, ya. Ada yang mahal, ada yang murah, kan begitu. Tapi mungkin kalau kita buat kalkulasi tengah-tengahnya saja, itu 2 bungkus rokok mungkin lebih kurang, ya. Mungkin lebih kurang 2 bungkus rokok. Kalau rokok yang mahal mungkin sekitar sebungkus sudah. Ya, segitu. Rutin tiap subuh, ya, rutin tiap subuh. Kenapa subuh? Ada 2 malaikat yang Allah turunkan secara khusus setiap subuh. Tugas mereka apa? Mendoakan orang yang bersedekah di saat subuh itu, dan juga mendoakan orang yang tak mau bersedekah tapi dia ada kemampuan bersedekah. Maka dalam hadis Nabi mengatakan, malaikat itu akan mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah beri ganti terbaik untuk orang yang bersedekah. Kalaulah rezeki kita mampu setakat 2.000 perak setiap subuh, 2.000 perak lah. Alokasikan sebulan 60.000. Nah, nanggunglah 60.000, 100.000 lah. Berarti setiap subuh bisa kita 3.000 rupiah. Aduh, nanggung dah. Udah 5.000 lah. 5.000 pun tak banyak. Kalau 5.000 setiap subuh baru berapa tuh? 150 tak banyak. Kita 150 pergi kita ngopi tuh, bawa kawan 3, kurang itu. Ya kan? Kita pergi bertiga dengan kawan, ngopi, kita pesan makanan tuh, kurang tuh 150.000 tuh. Alokasikan, misalnya nih, saya pikir insya Allah kita mampu mengalokasikan setidaknya 150.000 setiap orang. Buat itu 150.000 setiap bulan. Itu asingkan tuh. Pergi tukar ke kedai-kedai itu, bagi saya tukaran 5.000 semua. Setiap subuh bawa 5.000. 5.000 setiap hari. Setiap hari. Percayalah, insya Allah ini yang akan menjadi lawyer kita di dalam kubur. Nggak berani malaikat azab itu mengganggu lagi. Kenapa? Tegas dia bilang, kedua tangan ini sudah banyak mengeluarkan sedekah, keluar dari kedua tangannya berpindah ke tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan untuk agama Allah. Harus dibuat programnya begitu. Jangan programnya cari-cari duit kecil. Ada orang bersedekahnya programnya begitu. Setiap datang kota infak, buka dompet, cari-cari duit paling kecil dan paling jelek. Kalau nggak ada, tutup balik, tak menjadi dia bersedekah. Alokasikan. Alokasikan 150 sebulan tuh tak banyak lah, insya Allah, ya.
Tak banyak. Jangan buat alasan. Programkan, ya. 5.000 perak setiap hari itu tak banyak, ya. Tak banyak kalau kita belikan keluar, tapi pas mau masukin ke kotak infak itu terasa banyak tuh. Percayalah. Duit 50.000 kalau kita pergi ke kedai, besar atau kecil dalam anggapan kita? Kecil kalau kita pergi ke kedai. Kita pergi ke pasar, duit 50.000 itu dalam mindset kita kecil tuh. Tapi coba kalau berhadapan dengan kotak infak tuh, 50.000 itu besar apa kecil? Besar itu kalau berhadapan dengan kotak infak. Tapi kalau berhadapan dengan lontong tidak. Nah, itu kecil. Nah, itulah bedanya. Makanya 5.000 itu sudah pas. Ada rezeki lebih, buat lebih. Programkan untuk kita begitu, ya. Selain ibadah, itu juga membantu pergerakan masjid, surau, musola kita. Ya, jadi untuk agama Allah Ta'ala. Baik. Maka setelah itu selamatlah dia. Maka dikatakan namhani an tibta hayyan wa tibta mayitan. Setelah selamat dari kaki, selamat kepala, selamat dari seluruh badan, selamat tangan, semua selamat, dah tak ada, maka dikatakanlah namhanian, tidurlah kamu dengan tenang. Makanya ada riwayat mengatakan orang yang selamat dari siksa kubur ini dikatakan kepada dia, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Macam mana tidurnya pengantin baru? Tak ada malam yang paling berkesan selain malam akhir-akhirnya begitulah. Ya, kasurnya bagus semua, tapi tak bisa tidur. Tak pernah tidur perempuan di sampingnya, tiba-tiba ada perempuan, kan begitu. Tapi itu malam yang indah. Maka dikatakan kepada dia, nam kanaumil arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Tidur yang sangat indah, ya. Dan dikatakan kepada dia, tibta hayyan, engkau hidup dalam keadaan baik dan juga engkau mati dalam keadaan baik. Selamat dia. Qultu, aku berkata. Maksudnya Imam Al-Qurtubi setelah menyebutkan riwayat ini, Imam Al-Qurtubi mengomentari, hadza liman akhlasa lillahi fi amalihi. Ini amal-amal yang disebutkan tadi, salat, puasa, apalagi haji, jihad, sedekah. Ini kata beliau, liman akhlasa lillahi fi amali, hanya berlaku kepada orang yang ikhlas dalam melakukan amal-amal tadi. Jadi tidak secara mutlak kalau salat, kalau puasa, kalau haji, kalau jihad, kalau sedekah, ya, harus ikhlas. Artinya kalau ada orang salat tak ikhlas, dia tak dapat nih. Dia puasa tak ikhlas, dia tak dapat. Dia haji tak ikhlas, tak dapat. Haji ini pun cukup menantang nih untuk menjaga keikhlasan. Kenapa? Ya, karena terlalu banyak sanjungan pujian kadang-kadang saat kita pergi haji. Ya kan? Selamat ya Pak ya, selamat ya Bu ya, menjadi tamu-tamu Allah Ta'ala, dipilih oleh Allah, pergi diantar, pulang disambut. Itu kalau nggak bisa dia mengendalikan jiwanya, bisa-bisa goyah keikhlasannya. Bisa-bisa goyah keikhlasan. Makanya kalau bisa sebetulnya seremonial haji itu dikurangin aja. Kalau kita kira-kira tidak bisa menjaga kita punya keikhlasan. Makanya kata beliau, hadza liman akhlasa lillahi fi amali. Ini berlaku kepada orang yang ikhlas dalam amal-amalnya, wa sadaqallah fi qawlihi wa fi'lihi wa ahsana niyatihi fi sirri wa jahrihi, dan niatnya bagus, niat dalam hati dan apa yang dia tampakkan. Fa huwa alladhi takunu a'malu hujjatun aw dafi'atun anhu. Maka itulah amal-amal yang akan menjadi hujjah dan benteng untuk dia di dalam kubur. Isya. Itu saja kajian kita malam ini. Mudah-mudahan kita semua nanti diselamatkan Allah Ta'ala dengan amal-amal saleh kita di dalam kubur. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.